sehingga bisa jadi lebih di atas 20 tahun. Seperti yang disampaikan dengan Pak Kabidokes, memang kondisi tulangnya itu sangat rapuh. Jadi kalau misalnya kita bilang itu tidak bisa, jadi tinggal sisa rangka berupa puing-puing dari tulang gitu. Jadi kalau misalnya tulang paha itu hanya tersisa batang tulang paha aja. Untuk bagian kepala dan bagian bawah tulang paha itu sudah tidak ada. Untuk kepala sendiri seperti tengkorak itu hanya kita dapatkan bagian belakangnya saja. Kemudian kalaupun ada satu lagi itu cuma bagian dahi aja, sehingga identifikasi itu susah dilakukan. Oke, Ibu, kalau dalam proses identifikasi kan biasanya diketahui kapan si jasad ini meninggal. Dalam kasus ini diketahui nggak Bu kapan kira-kira meninggal? Baik, terima kasih pertanyaannya. Agak susah karena kondisinya hanya puing, hanya serpihan dari tulang tersebut. Jadi kita untuk menentukan meninggalnya kapan, postmortem intervalnya itu agak susah karena kondisinya yang rapuh. Tapi memang diperkirakan tulang itu sudah usianya sudah lama. Karena temuannya kan di bantaran sungai. Jadi kondisi aliran sungai yang terus-menerus itu bisa mengikis tulang, jadi erosi gitu. Sehingga bisa jadi lebih di atas 20 tahun. Bu, dari potongan itu berapa? Apa jenis kelaminnya, Bu? Tidak bisa ditentukan. Kami kemungkinan besar memang ada perempuan, tapi kita tidak begitu yakin karena untuk menilai jenis kelamin itu kan tidak boleh hanya satu fitur tulang saja dari beberapa fitur. Nah, karena kondisinya cuma sebongkah atau potongan tersebut, sehingga kami cuma bisa bilang kemungkinan besar bisa jadi memang bukan perempuan, bisa jadi jenis kelamin lainnya. Tapi kita masih tidak bisa karena kondisinya yang terlalu rusak dan sedih. Ibu, kemarin Pak Kabidokes mengatakan bahwa dari 21 serpihan itu diperkirakan lebih dari 2 orang. Seperti apa Ibu dari hasil pemeriksaan? Saya setuju dengan Pak Kabidokes, memang lebih dari 2 individu karena beberapa tulang itu misal ada 7 tulang paha, kan tidak mungkin satu orang punya 7 tulang paha. Jadi bisa jadi lebih dari 2 individu ya. 2 atau 3 individu. Kita menghitung dari jumlah tulangnya. Bu, sampai saat ini prosesnya seperti apa Bu untuk menentukan identifikasi dari tulang-tulang itu? Kami melakukan pemeriksaan DNA. Yang paling akhir yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa mengidentifikasi secara morfologi, kita lakukan pemeriksaan DNA. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.